Selamat selamat berjumpa kembali dimanapun dan kapanpun berada. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS dan kalian sudah mendapatkan soalnya, dan menurut saya ini adalah bentuk penutupan sih sebenarnya dari budaya penggunaan media baru sih ya. Dan akan menggunakan saya hari ini akan menjelaskan dorongan-dorongan apa yang membuat orang berinteraksi. Pertanyaannya itu yang paling prinsipil ada tiga. Apakah apa perbedaan antara sosial transformasi dan perubahan sosial? Dan kemudian apa sih yang membuat orang ingin menggunakan media, namun terkait dengan konteks zaman atau terkait dengan konteks budayanya yang sekarang ada. Minggu kemarin kita membedakan antara eh, pengaruh teknologi terhadap budaya atau terhadap budaya terhadap teknologi, dan itu nanti kita akan bahas setelah UTS. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah eh, ketika media digunakan untuk interaksi sosial, bagaimana informasi itu diperlakukan seperti itu. Ini adalah perbedaan secara prinsipil ya. Apa sih perbedaan antara kedua ini gitu ya, of social transformation and social uh, effects gitu aja. Jadi kamu bisa lihat bahwa sebenarnya yang namanya transformasi sosial itu merupakan cara pandang. Adapun perubahan sosial itu ya lebih gradual, dan itu adalah kumpulan-kumpulan dari perubahan sosial akhirnya menjadi transformasi sosial. Seperti contohnya reformasi, itu di situ kita bisa lihat dalam 1 tahun itu kita masyarakat berubah cara hidupnya, cara bekerjanya, dan cara berpikirnya. Kita lepas dari suatu cara berpikir di era Orba dan kemudian masuk ke era reformasi, dan di situ bahkan ada yang berkomentar bahwa kita ini mengalami demokrasi yang kebablasan atau liberalisasi yang kebablasan. Jadi eh, kita kita akan melihat sebenarnya transformasi sama perubahan sosial itu bagaimana terjadi di zaman-zaman itu. Eh, Gambar yang di sebelah kiri kanan ya, sebelah gambar di sebelah kanan itu adalah sebenarnya rendition dari AI ya, dan kamu juga bisa melihat saya banyak melakukan metode ini di berbagai pengajaran saya. Jadi saya meminta AI bagaimana dia menggambarkan era Cold War, dan ternyata yang digambarkan memang seperti ini ya, yaitu tentang protes dan bagaimana kaum perempuan mulai menyuarakan mereka di negara-negara barat. Pada waktu itu memang konsumerisme terjadi ya, dan secara geopolitikal ada suatu dominasi eh, eh, barat ya dalam dalam memberikan apa yang paling terdepan di Amerika pada waktu itu. Kamu bisa lihat bahwa ya protes ini terjadi di mana-mana, dan itu pun karena menyambut era demokrasi yang lebih luas ya, karena kalau di Cold War itu tahun 80-an di Amerika memang terjadi setelah perang Vietnam, dan pada waktu itu penggunaan medianya terdorong oleh ketiga hal ini: masalah ideologi, nationality, patriotisme, fear and tension. Jadi kalau kamu bisa lihat ya, nasionalisme, patriotisme mewarnai bagaimana kita menggunakan media-media pada waktu itu. Kalau ditanya media apa sebenarnya yang paling banyak dipakai, yang paling banyak dipakai yaitu adalah TV jadi pada waktu itu. Nah, dan ini juga rendition dari Leonardo AI. Jadi kamu bisa melihat bahwa pusat uh, uh, kegiatan dalam keluarga itu adalah TV dan radio. Dan isinya apa? Isinya tentang nasionalisme, isinya adalah tentang patriotisme, dan sebenarnya bagaimana media-media itu digunakan oleh pemerintah sebagai distribusi informasi yang tersentral. Jadi pada waktu itu ya memang masyarakat harus patuh dengan informasi-informasi seperti ini, dan transformasinya adalah pada waktu itu
eh, mereka menggunakan cara-cara seperti propaganda dan masalah bagaimana kita berpikir gitu ya. Kamu bisa nonton ya di salah satu tayangan yang ini sangat menarik ya. Pada waktu itu ada suatu wawancara oleh Presiden Soeharto oleh seorang anak muda dari SD. Kata eh, apa namanya, ditanya sama anak SD, Pak, presiden tuh cuma satu katanya. Ya ini dia nih viral saat Soeharto ditanya NSD, kenapa hanya ada satu presiden. Nah menarik ya. Eh, Dia langsung, kenapa kamu tanya begitu katanya. Terus, siapa yang eh, siapa yang membuat kamu bertanya seperti itu. Nah, ini katanya kepala sekolah sama gurunya langsung keringet dingin. Ini menarik karena kenapa? Karena Presiden Soeharto itu dia berkuasa selama 35 tahun. Jadi ditanya, kenapa? Nah ini, kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh? Katanya begitu. Ambil ketawa. Dan pada waktu itu karena memang sudah suasananya adalah ini ya, suasana yang sangat mencekam gitu. Ya menarik juga sih gitu ya. Kenapa kamu tanya siapa yang suruh? Ini sangat eh, terjadi pada saat tayangan di Indonesia pada saat itu. Dan balik lagi ke masalah penggunaan media ya, pada waktu itu memang semuanya sangat syarat dengan ideologi dan politik, dan kemudian itu berubah ketika kita masuk ke era globalisasi. Di era globalisasi ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang mendorong penggunaan pada waktu itu, penggunaan media pada waktu itu adalah masalah kita mulai terbuka dengan pertukaran budaya dan juga hibridasi, dan juga ada konsumerisme. Konsumerisme itu ya karena pada waktu Cold War selesai, kapitalisme menguasai dunia, kita mulai melihat adanya kayak ini ya, McDonald, Pizza Hut di Indonesia gitu. Indonesia mungkin pada waktu itu baru Pizza Hut dan McDonald belum ada. Nah, zaman dulu katanya Pizza Hut hanya dinikmati oleh kalangan borju, ini di kompas.com, tapi kita bisa tahu bahwa itu adalah implikasi dari perubahan media pada waktu itu. Social change dan social transformasinya itu dilihat dari masalah konektivitas, tapi sebenarnya menggunakan satelit pada waktu itu, belum menggunakan digitalisasi, tapi sudah ada memang akar-akar penggunaan internet pada waktu itu. Dan kemudian kita mulai ke arah ekonomi dan secara budaya juga. Makanya pada waktu itu ada pertukaran budaya, ada pertukaran hibridasi, dan pada waktu itu konsumerisme memang sedang naik gitu ya. Orang ramai, dan kemudian kita tahu bahwa sebenarnya semua ingin mendapatkan apa namanya, bagian-bagian yang potongan-potongan kue yang pada waktu itu. Dan apa sih sebenarnya di media use? Nah ini dia, walau dulu ketika zaman ini orang menggunakan sebagai politik gitu ya, sebenarnya kita masih menggunakan TV, tapi TV-nya udah TV satelit dan sudah mulai ada internet. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya tuh dikasihkan misalkan apa sih TV satelit. Nah, TV satelit itu adalah CNN. Ini luar biasa banget nih, CNN pada waktu 90-an. Dia memberitakan perang Teluk ke Irak ya. Terus kemudian juga ada BBC juga tahun 90-an sangat kuat di antara mereka. Di Asia itu ada namanya Star TV Network. Star TV Network itu punyanya Inggris, tapi dimiliki oleh Rupert Murdoch dari Australia. Star TV kemudian diambil alih oleh India ya, Star India ini simbolnya nih. Star TV ini sekarang mungkin sudah tidak lagi prominent ya, karena intinya gampang sih, bagaimana tayangan-tayangan Amerika itu ditayangkan di Asia dan bisa membawakan untung gitu ya. Tapi ternyata ada masalah karena ternyata banyak acara-acara barat gitu ya, notabene acara-acara
Amerika yang sebenarnya tidak disukai sama orang-orang Barat. Ini contohnya Star TV, Star Plus, dan di awal-awal Star TV Network itu ada yang disebut Star Chinese Channel. Ini menurut saya yang sangat menginspirasikan waktu kecil saya. Adalah satu-satunya gerbang Asia ke Jepang dan Korea pada waktu itu. Karena kita di Asia Tenggara itu agak sulit masuk ke pasar untuk melihat konten-konten Jepang pada waktu itu. Tetapi Star Chinese Channel ini memberikan pembuka ke sana, dan mereka menayangkan konten-konten dari Jepang, anime, gaming gitu ya. Ada permainan Sega, permainan Nintendo, dan kita mulai paham di situ. Dan sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang bisa ditawarkan oleh pasar Jepang dan Korea pada waktu ini. Dan simbolnya nih Star Chinese Channel. Coba kita lihat nih fandomnya tahun berapa. Star Chinese Channel itu tahun 91, 93, 96. Nah ini ya 96, 2000, dan masih terus berubah ya. Menurut saya sih acara ini memang menarik ya. Bagaimana kita bisa menganalisis sebenarnya apa sih yang terjadi di Asia pada waktu itu. Dan memang apa namanya, TV satelit itu sangat menarik sekali dibahas pada waktu tahun 90-an sih. Udah bukan late ya. Ya boleh sih sebutnya. Tapi kita di sini ya 90s sampai milenium tahun 2000-an, early millennium, early atau apa ya, 2010 lah ya. 2010 kayak masih rame gitu. Nah, dan kemudian masuk ke information age. Tahun 90-an tuh sudah ada internet, tapi jarang banget orang bisa mengakses ke sana. Nah, pada waktu ini internet sudah mulai ramai, kita sudah mulai main game yang ada digitalisasinya. Dan menurut saya ini adalah suatu konsep yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah mulai mengakses informasi, sudah mulai ada pembajakan gitu ya, sudah mulai ada ya pokoknya ada perubahan ya, meme. Dan pada waktu itu lagu-lagu juga didominasi oleh lagu-lagu alternatif dari Amerika gitu. Cikal bakal Mobile Legend tuh ya terjadi di sini ya, di World of Warcraft, kemudian jadi Dota, dan kemudian jadi yang sekarang kita kenal sebagai Tower Battlefield game kalau nggak salah. Saya kurang paham tuh. Ada Counter Strike dari Half-Life, munculnya Rockstar dengan Grand Theft Auto, dan pada waktu itu sebenarnya belum ada San Andreas, masih yang pertama sih. Anonymous, Mimikatz, dan ini adalah semua hal yang mewarnai internet pada waktu itu. Dan memang banyak perubahan yang drastis sih sekarang yang kita lakukan. Pada waktu itu juga baru mulai cikal bakalnya orang menggunakan YouTube sebagai konten gitu ya. Saya ingat orang pertama yang dibayar untuk, jadi waktu itu belum ada AdSense. Ini ya, orang pertama yang diminta untuk mengisi itu adalah Shane Dawson. Shane Dawson ini dibayar sebulannya sekitar $5.000. Waktu itu belum ada ini ya, belum ada AdSense. Shane Dawson itu dia memainkan puppet ya, dia memainkan dirinya sendiri gitu. Dan waktu itu sih memang menghibur banget karena dia kelakuannya lucu, dia memainkan banyak karakter. Dan kemudian ini dia nih, ya pokoknya dia menjadi ini nih, jadi ibu, jadi anak-anak, dan kita benar-benar dihibur. Tapi kemudian memang ada peralihan sih sebenarnya, peralihan dari konten kreator ketika kita diatur dengan AdSense. Ini salah satu karakter yang dimainkan oleh Shane Dawson.
Shane Dawson ini juga mengalami perubahan persepsi sama resepsi sih oleh masyarakat, karena memang uh, ya pada waktu itu kita memang masih agak tabu ya dengan konsep-konsep ya same sex relationship gitu. Sekarang kayaknya tidak mulai, tapi mereka mungkin berbeda dengan yang dulu dengan yang sekarang sih. Kita bisa lihat bahwa pada waktu itu ada individualisme dan self expressionisme, karena memang anak-anak, orang-orang pada penggunanya itu adalah digital native. Dan sebenarnya walaupun di tahun ini sudah ada global connectivity gitu, ini mulai disanterkan kembali. uh, di sini sudah mulai adanya perpindahan dari print sama media digital platform. Ditandai dengan apa? Kalau di periklanan itu sekarang orang sudah meninggalkan media print ya, karena pada akhirnya uh, ada peningkatan belanja iklan dari tahun ke tahun dan tidak pernah turun gitu. Makanya boleh dikatakan baru pada tahun ini adanya perpindahan dari print ke media. Waktu zaman dulu disanter-santer kan ada perpindahan gitu, tapi orang kayaknya belum berani gitu, takut. Tapi dengan adanya perpindahan sekarang, orang semakin kayak, oh kita harus pindah. Salah satu salah satu ini ya, fenomena sosial di mana uh, kita memang harus pindah itu di filmnya, saya lupa ya filmnya itu uh, ketika Net Geo digital movie, coba saya lupa filmnya apa ya, filmnya itu uh, siapa ya, ini saya kalau misalkan suruh mengingat film agak susah sih. Coba I Am Sam, saya tahu bahwa pemain filmnya itu di I Am Sam, dan itu adalah Sean Penn, dan kita Sean Penn tuh main di film itu walaupun dia bukan aktor utamanya. Ini dia nih, Sean Penn dan ini ya, ini nih filmnya nih, apa ya, Sean Penn sama Ben Stiller. Sean Penn sama Stiller itu main di film Russia Brad please. Sean Penn main film apa ya, ini dia nih, aku masanya masa ini ya, Sean Penn sama Ben Stiller itu mereka main film, dan filmnya itu, mohon maaf nih saya lama banget nih, Bones. Jadi mereka memainkan film di mana ada suatu ya ini Secret Life of Walter Mitty. Jadi The Secret Life of Walter Mitty itu adalah film yang mana pada waktu itu National Geographic, salah satu majalah yang paling keren gitu ya, itu mau berubah menjadi digital. Dan laki-laki ini adalah orang yang ngeprint foto. Jadi sekarang kayak zaman sekarang udah nggak perlu ngeprint foto gitu, karena orang-orang udah menggunakan digitalisasi. Nah pada waktu itu fotonya dia, Walter Mitty, fotonya pada waktu itu ternyata adalah fotonya si Walter Mitty dari jarak jauh. Karena menarik sih, memang mereka mempertanyakan sebenarnya orang kayak Walter Mitty, seorang orang yang ngeprint foto itu masih dibutuhkan gak sih gitu. Jadi orang-orang seperti dia yang ngeprint foto, yang cuci cetak foto itu masih dibutuhkan gak sih? Ternyata masih dibutuhkan gitu ya, karena mereka itu adalah, nah ini nih ya, ini dia nih fotonya ini. Oh bukan National Geographic, Life Magazine. Nah ini final issue dedicated to the people who made it. Jadi ternyata orang-orang yang ngeprint foto itu udah nggak lagi dipakai. Sorry, bukan National Geographic tapi Life Magazine. Jadi Life Magazine akhirnya mengkonversikan mereka menjadi digital gitu.
Dan ini sangat menarik banget kalau kalian harus menonton filmnya ya. Itu disinilah terjadi perubahan antara analog ke digital. Nah, sekarang kamu bisa lihat bahwa ini adalah landasan-landasan yang terjadi pada setiap zaman gitu ya. Kita terakhir adalah individualism, sex expression, digital native, sama global TV. Kalau sekarang manusia udah tidak berinteraksi lagi secara langsung, mereka menggunakan interaksi sebagai melalui internet. Apa yang terjadi kan gitu ya? Kita bisa lihat dari pertemuan kita yang terakhir, ada orang yang mengatakan orang tuh gimana ya terkoneksi dengan seperti itu. I don't know what is with those things, kata dia bilang kan, everybody become CIA. Maksudnya everybody itu masuk ke dalam, dan kesimpulannya itu adalah sebenarnya kita sebenarnya bisa berdaya untuk menyeimbangkan penggunaan media dengan bijak gitu. Dan itu diperlukan literasi, yaitu ada tuh literasi. Kalau kita menggunakan media sebagai sosialisasi, bagaimana informasi diperlakukan? Di satu sisi kita bisa melihat adanya 3 fenomena yang saya sebutkan sebagai bisa saya sebutkan yang bisa menimbulkan banyak masalah gitu ya, atau hal-hal yang menurut saya hal-hal yang digunakan oleh masyarakat umum tapi tidak disadari bisa menyebabkan masalah jangka panjang. Antara lain adalah sensasionalisme, ada flexing. Kalau sensasionalisme akan menciptakan echo chamber, yaitu orang akan merasa bahwa hanya dirinya yang benar gitu ya. Flexing itu juga bisa menyebabkan kecanduan gitu ya. Kenapa kecanduan? Ada hubungannya apa dengan flexing? Karena flexing itu menunjukkan bahwa kesuksesan paling tertinggi, dan ketika orang ingin menciptakan konektivitas, dia akan mengandalkan satu-satunya sumber informasi yang dia miliki itu gitu. Itulah sumber kesuksesan. Apa yang terjadi bahwa yang addiction itu kenapa terjadi, itu karena manusia tidak bisa menciptakan hubungan dengan manusia lain. Maka kita menghubungkan diri dengan drugs, kita menghubungkan diri dengan game, kita menghubungkan diri misalkan dengan kita menghubungkan diri dengan sesuatu yang bisa memberikan kita makna. Makna itu ya kalau sekarang adalah kesuksesan. Makanya ada suatu gravitasi yang sangat kuat dengan istilah cuan. Orang pengen ke sana karena di sana itu ada sukses. Tapi apa yang terjadi adalah resiko-resiko yang luar biasa sih. Orang-orang ini harus menghadapi resiko yang agak sulit. Nah, untuk melakukan optimalisasi dengan social attention ini adalah kalian boleh melakukan itu ya, apapun informasi itu, tetapi kalian harus bisa membuka partisipasi baru. Masyarakat itu punya suara yang sama. Di sisi lain juga kalian memberikan pengetahuan, walaupun pengetahuannya itu salah misalkan, nggak apa-apa. Dan ketika kamu memberikan pengetahuan yang salah, yang harus mau diperbaiki. Orang bersuara bukan artinya mereka benar, betul, tapi mereka yang penting bersuara aja gitu. Makanya ada suatu ada suatu konsep yang ditawarkan. Saya dari kemarin ngomongin guru gembul, menurut saya dia orangnya cukup pintar gitu ya. Yang penting nyambung katanya. Ini nih. Nah ini ya, guru gembul yang penting nyambung. Dia itu dengan Coki Pardede kan. Dengan dia mengatakan ya lo ngomong aja gitu. Nah ini dia nih. Yang penting itu adalah itu tuh. Nyari nggak nyambung, yang penting ngomong. Jadi kalau makanya anak S1 itu tidak penting dia menimbulkan sesuatu yang tidak betul, tetapi yang penting dia bisa, yang penting ngomong. Ini lebih parah sih. Tapi kalau menurut saya ini kita harus selangkah lebih maju dari mereka ya. Ngomong itu ya harus nyambung sih menurut saya ya. Tapi dan guru gembul bahkan mengatakan nggak perlu nyambung, yang penting ngomong gitu. Nah kalau di era sekarang mungkin orang tuh nggak punya suara, dan sekarang akhirnya masyarakat punya suara gitu. Maksudnya begitu kali gitu ya. Kali saya juga nggak tahu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Yang mereka sampaikan itu nggak benar. Yang penting
mereka itu punya suara aja dulu gitu. Sekarang kan juga yang terjadi di masyarakat Amerika tentang mencoba menginterpretasikan ulang sejarah misalkan, itu kan ya nggak apa-apa, mereka belajar untuk memahami sejarah gitu. Kayak kita mengalami kejayaan eh, Islam, maksudnya Islam tuh mengalami kejayaan yang luar biasa, tapi juga kita harus berpikir kenapa kok Islam gagal gitu membawa kejayaan itu masuk ke era modernisme. Terus alasannya, oh iya karena kita ditindas sama orang putih gitu. Karena ada perpustakaan di Baghdad dibakar kata, sampai airnya berwarna hitam. Menurut saya ya kenapa kita nggak ngelawan balik gitu, artinya kita kalah gitu kan, menunjukkan kekalahan kita gitu. Apalagi kita bisa melihat bahwa banyaknya imigran Arab gitu, yang notabene membawa paham Islam gitu, itu rame-rame pindah ke Eropa gitu. Dan akhirnya negara di Arab rusak juga. Terus ketika ditanya kenapa begitu, terus lagi-lagi menyalahkan, oh itu gara-gara perang yang dilakukan oleh Amerika gitu. Terus ya udah, kalau negara-negara seperti itu perang, terus mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, akhirnya mereka kabur gitu. Ya memang ini sesuatu yang agak sulit bisa diterima, karena memang ada victim mentality-nya gitu. Makanya kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak perlu menyalahkan orang lain untuk menjadi betul gitu. Maka kita harus berdaya memberikan orang pengetahuan, dan kita juga harus mulai concern dengan masalah kesehatan mental. Kita juga harus punya fokus agar menjaga konsistensi. Kita terbuka dengan partisipasi, artinya kita harus mau melakukan kolaborasi, dan setelah ngobrol harus ada aktivasi gitu. Jadi setelah ngobrol-ngobrol kita harus ada aktivasi, harus ada diskusi, yang mana itu adalah interaksi face to face. Makanya iklan itu nggak bisa cuma iklan aja, selalu ada aktivasi. Aktivasinya itu jalan-jalan bareng, melakukan konser dan sebagainya gitu ya. Jadi aktivasinya selalu itu. Dan kita juga harus bisa kembali kepada untuk meningkatkan privasi gitu. Nggak semua hal itu perlu dibahas di depan umum. Dan yang paling terakhir adalah masalah literasi media baru. Nah, pada saat ini ya semua orang menggunakan cara-cara seperti itu ini, dan mungkin ada lebih lain ya, saya nggak tahu. Tetapi yang saya maksudkan adalah ya ini bermasalah, tetapi kita bisa menggunakan informasi ini untuk melakukan yang di bawah ini sehingga kita bisa lebih baik. Untuk saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk mengisi kuis kalian. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Ini sudah selesai dan sampai jumpa lagi saya.